Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku bakalan sharing tentang pengalaman aku bawa anak aku yang waktu itu berusia 3 bulan pertama kalinya dia naik pesawat. Nah, kan sekarang lagi musim corona nih. Ntar kan setelah musim corona menghilang, pasti banyak banget orang yang pengen berpergian kemana-mana. Nah, salah satunya mungkin menggunakan pesawat. Nah, tungguin ya tips-tips. Pertama kalinya aku bawa anak aku naik pesawat itu waktu dia berumur 3 bulan. Kenapa? Karena aku parno aja gitu kalau bawa anak aku terbang naik pesawat itu di bawah umur 3 bulan. Karena maksudnya kan kalau anak bayi itu kan masih keadaannya belum ini ya teman-teman, masih belum kuat gitu kayak kita gitu. Nah, terus aku juga ada nih beberapa catatan yang pernah aku yang bakal aku share tentang apa aja sih syarat-syarat untuk anak itu bisa naik pesawat gitu kan. Nah, pengalaman aku waktu itu aku naiknya Batik Air. Nah, kalau Batik itu kan pesawatnya lebih ini ya, kursinya tuh lebih renggang. Jadi kalau aku bawa anak itu lebih lega gitu, posisi duduknya tuh sama kayak pesawat lain itu tiga tiga, tiga di kiri, tiga di kanan, tiga depan, tiga belakang kayak gitu kan. Nah, jarak antara kursi itu adalah 32 inch. Jadi jaraknya tuh lumayan jauh gitu dengan kursi yang di depan kita. Jadi kita duduknya agak lebih lega. Kalau bawa anak pun juga lebih enak gitu kalau mereka mau gerak-gerak gitu kan. Nah, dan itu 32 inch itu di atas standar ya, teman-teman. Nah, kalau bagasi itu biasanya sama sih, bagasi buat kita di cabin itu 7 kilo, dan kalau yang cabin bagasi biasa itu 20 kilo. Nah, nanti kalau dan waktu aku naik Batik itu biasa dapat makanan sama kayak kalau kita naik Garuda. Oh iya, dan aku waktu itu juga pernah naik Garuda bawa anak aku yang kedua kalinya. Itu sama, model pesawatnya itu sama, jaraknya itu juga lebar gitu dengan kursi yang di depannya, 32 inch di atas standar. Dan soal tiket, waktu itu tiket untuk anak itu dikenakan biaya 10% dari tarif biasa ya, tarif orang tarif di atas anak 2 tahun. Kan kalau anak itu udah berusia 2 tahun, dia dikenakan tarif full gitu, harga tiket yang biasa gitu. Kalau anak di bawah 2 tahun itu biasanya masih dikenakan 10%. Terus untuk anak yang kurang dari 2 hari itu tidak disarankan untuk terbang. Dan kalau anak umur 3 sampai 7 hari itu kan kondisinya juga masih begitu ya teman, baru newborn gitu kan, belum kuat, itu juga perlu surat rekomendasi dari dokter. Nah, pas kemarin aku naik pesawat itu bawa anak aku yang 3 bulan itu, aku juga pakai surat keterangan dari dokter gitu buat jaga-jaga aja gitu, takutnya kan ditanyain gitu kan. Nah, jadi itu surat itu berlaku 3 hari sebelum keberangkatan atau 72 jam sebelum kita berangkat. Nah, anak aku tuh aku bawa ke dokter spesialis anak, diperiksa dan keadaannya baik. Nah, berarti aku udah dapat nih suratnya, jadi aku aman gitu kalaupun ditanya. Terus waktu aku check in itu kan ditanyain umur anaknya berapa gitu, aku pasti tahu tuh 3 bulan gitu. Terus ada diminta tuh surat keterangan sehatnya itu, ya udah aku kasih kan. Nah, nanti dia bakalan kontak orang yang di cabin gitu kan, bahwa ada bayi nih yang bakalan naik gitu. Nah, dan waktu itu aku nggak ini ya, aku kan berangkatnya sama suami aku, jadi aku request tuh buat minta duduknya tuh yang nggak deket jendela gitu, yang lebih ke jalan yang di pesawatnya itu, di main roadnya itu gitu. Jadi kan kalau misalkan anak aku rewel, aku lebih gampang untuk menggendong dia, ngajakin jalan. Kalau seandainya aku duduk yang di pojok yang deket jendela, kalau anak rewel nanti kan gak enak ya, misi gitu kan, gak enak gangguin orang gitu kan. Nah, jadi aku waktu itu request tuh minta duduk yang di paling ujung deket main roadnya. Dan itu di ini sih di
dikasih sama orang yang di bandaranya waktu lagi check-in. Nah setelah itu, setelah aku naik pesawat nih, di pesawat itu kan ditanyain, ibu anaknya umurnya berapa, kayak gitu kan, sehat gak, gitu-gitu. Dan terus anak aku dikasih seat belt sama kayak yang kita pakai. Jadi seat belt yang kita pakai itu kita masukin seat belt anak dan kita ikat tuh anak kita pakai seat belt yang dikasih sama pramugarinya. Sama kayak orang dewasa, mereka juga dapat fasilitas pelampung. Nah, waktu aku naik batik sama itu dapat makan di pesawat, terus ada fasilitas itu apa, ada TV-nya di depan kursi kita duduk. Terus oh ya, ini juga salah satu tips nih dari dokter aku yang bilang kalau seandainya kita naik pesawat itu kan tekanan udara itu tinggi. Jadi sebisa mungkin anak itu kita susui saat take off dan landing gitu, biar tekanan udaranya nggak terlalu kencang, jadi nggak bikin kuping dia sakit gitu kan teman-teman. Nah terus jangan lupa juga buat bawa perlengkapan anak saat di pesawat, kayak popok, mana tahu dia ngompol gitu kan, popoknya penuh gitu kan, atau enggak dia pup gitu kan. Jadi kita perlu banget bawa itu popok gitu, karena kan di pesawat itu juga ada toiletnya dan ada juga buat meja buat ganti popok anak gitu. Terus jangan lupa juga bawa baju ganti kalau takutnya bajunya ketumpahan apa atau kenapa gitu kan. Nah sama jangan lupa kalau anak bayi itu masih masih ringkih gitu ya, jangan lupa juga bawa sarung tangan. Waktu anak aku pakaiin sarung tangan biar nggak kedinginan, pakai celana panjang, pakai jaket, pakai kupluk gitu biar nggak dingin gitu kan. Dan jangan lupa juga bawa selimut sama bantal, gak usah bantal yang biasa kita pakai buat tidur, bantal bayi aja yang kecil gitu, biar saat kita tidurin dia itu enak posisi kepalanya gitu. Sama jangan lupa juga bawa mainan, kalau dia bosen kan dia bisa mainin mainannya gitu, biar gak rewel juga kan. Nah terus jangan lupa kalau anak aku kan emang pure ASI aku, jadi aku nggak bawa dot sama sekali, nggak bawa botol air panas gitu. Kalau buat teman-teman yang anaknya pakai susu formula, jangan lupa bawa dot dan itu termos air panas. Terus jangan lupa juga buat bawa obat-obatan kayak minyak angin gitu kan, takutnya anak kita kembung atau apa, kan bisa dikasih minyak kayu putih atau minyak telon. Nah mungkin itu aja tips dari aku tentang pengalaman aku bawa anak aku naik pesawat untuk pertama kalinya. Nah untuk kalau ada teman-teman ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe channel aku.